Halo teman-teman. Hai. Selamat datang di podcast Ngobrol Budaya. Aku Sherlyn dan hari ini kita bakal ngobrol topik yang menarik banget. Keunikan keluarga patrilineal dan matrilineal. Oke, sebelum kita mulai, kenalan dulu dong. Hai, aku Hapsatul. Aku suka banget bahas budaya karena tiap daerah tuh punya tradisi keluarga yang unik. Halo, aku Najar. Aku tumbuh di keluarga Jawa yang cenderung patrilineal. Kalau aku Sapa, keluargaku dari Minangkabau. Nah, di sana sistemnya matrilineal, jadi aku bisa cerita banyak. Dan aku William, aku suka membandingkan dua sistem ini karena sering nemu perbedaan menarik di kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Patrilineal itu garis keturunan dari ayah, sedangkan matrilineal itu dari ibu. Najar, gimana sih pengalamanmu di keluarga patrilineal? Kalau di keluargaku biasanya nama keluarga diterusin lewat garis ayah. Misalnya aku dianggap penerus keluarga besar, terutama untuk meneruskan nama dan tanggung jawab. Bahkan urusan warisan biasanya anak laki-laki yang diutamakan. Berarti cowok itu punya beban yang lebih berat ya, kayak dituntut jadi tulang punggung keluarga gitu. Ya betul, kadang bikin bangga, tapi juga berat karena semua orang berharap banyak. Nah, kalau Sapa di Minangkabau gimana? Beda banget, Sher. Di Minang itu matrilineal, jadi tanah pusaka turun ke anak perempuan. Aku sendiri sering didengar cerita dari nenek kalau perempuan dianggap penjaga rumah dan warisan. Tapi jangan salah, laki-laki tetap punya peran penting sebagai mama atau paman dari pihak ibu. Mereka ikut membimbing anak-anak dari saudara perempuannya. Wah, unik ya jadi cowok Minang punya peran keponakan, bukan anak kandung sendiri. Iya, bisa dibilang begitu. Kalau di keluarga Minang, mama itu punya tanggung jawab moral yang besar. Tapi aku penasaran deh Sapa, kalau tanah pusaka buat perempuan, cowoknya nggak iri? Kadang ada yang merasa kurang adil, tapi karena budaya sudah begitu sejak lama, biasanya mereka nerima aja. Laki-laki justru bangga bisa jadi pelindung di keluarga ibu. Kalau aku pribadi agak kaget sih dengarnya, karena di Jawa anak laki-laki justru yang utama, jadi kayak balik banget. Itu menarik, dua sistem sama-sama punya logika. Patrilineal mengutamakan bapak sebagai kepala keluarga, sementara matrilineal menjaga agar warisan tetap di garis ibu supaya nggak lepas ke keluarga lain. Berarti intinya dua-duanya punya cara sendiri untuk memastikan keberlangsungan keluarga ya? Betul, dan kita menunjukkan betapa berharganya budaya Indonesia. Iya, aku pengen tahu, menurut kalian sistem mana yang lebih cocok di zaman sekarang? Kalau aku sih masih merasa patrilineal lebih cocok karena struktur keluarga jadi jelas. Aku beda pendapat. Ya, di matrilineal perempuan lebih dihargai karena mereka dianggap pusat keluarga. Itu menurutku relevan banget di era kesetaraan gender. Aku malah mikir keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Yang penting sebenarnya bukan sistemnya, tapi bagaimana kita saling menghargai peran dalam keluarga. Setuju, mau patrilineal atau matrilineal, kalau komunikasinya nggak jalan ya tetap susah juga. Wah, seru banget ya. Dari obrolan ini kita bisa lihat meskipun sistemnya beda, ujung-ujungnya sama, menjaga keluarga dan budaya. Oke teman-teman, obrolan hari ini lumayan panjang dan seru banget. Dari patrilineal kita belajar soal peran bapak dan penerus nama keluarga. Sedangkan dari matrilineal kita belajar soal peran ibu dari paman dan dalam menjaga rumah serta warisan. Dan keduanya punya nilai masing-masing. Iya, yang penting saling menghargai tradisi Dan tetap terbuka dengan perubahan zaman. Benar, karena ini keluarga
keluarga itu tetap kebersamaan, bukan cuma soal garis keturunan. Mantap, terima kasih sudah dengerin obrolan budaya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Halo, aku Najar. Kan anak kandung sendiri. Halo teman-teman. Hai itu. Hai.